I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah berbicara publik, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Negeri Gorontalo. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti penayangan video kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Paranita Bumolo. Yang kedua ada Natasha Lengkong. Yang ketiga ada Irtia Jiwa. Keempat ada Yuniarti. Dan yang kelima ada Nur Halimah. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu pada kesempatan kali ini kelompok 6 atau kelompok kami dipercayakan untuk membawakan materi tentang apa sih yang dimaksud dengan penyiaran radio, dan serta di akhir video kami akan menayangkan penyiaran radio yang baik dan benar. So teman-teman, selamat menyaksikan. Untuk materi pertama adalah pengertian radio. Istilah radio siaran atau siaran radio berasal dari kata radio broadcast dalam bahasa Inggris atau radio omroep dalam bahasa Belanda. Artinya yaitu penyampaian informasi kepada khalayak berupa suara yang berjalan satu arah dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan atau berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Penyampaian pesan yang dimaksud contohnya sebuah hiburan atau lagu, informasi atau program berita, ataupun bincang-bincang seperti talk show. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan gaya penyiaran radio. Yang pertama ada prinsip penyiaran radio ada 3. Yang pertama, visualis. Artinya, membayangkan atau menggambarkan dalam hayalan bahwa penyiar sedang berbicara dengan seorang pendengar yang ada di hadapannya. Karenanya, ia harus berbicara seperti sedang mengobrol dengan pendengar tersebut. Yang kedua ada talk to on person. Nah, masih berkaitan dengan prinsip pertama. Prinsip kedua, siaran radio adalah berbicara kepada seorang pendengar atau talk to on person. Kaidah ini berbunyi, bayangkan Anda sedang berbicara pada seorang pendengar yang sekarang sedang duduk di hadapan Anda. Kemudian yang ketiga, senyum atau smile. Kaidah siaran yang ketiga ini berbunyi, senyumlah meskipun Anda tidak bisa melihat orangnya. Akan tetapi dari suaranya Anda akan bisa menduga apakah ia sedang tersenyum atau tidak. Kemudian yang berikutnya ada gaya siaran radio. Yang pertama ada DJ atau disc jockey style, yaitu gaya siaran DJ hanya memutar lagu dan berbicara sedikit sekali, misalnya hanya menerima telepon dari pendengar, membaca SMS, menyebutkan judul lagu dan penyanyinya. Kemudian yang kedua ada PT style. Nah, PT atau personal touch style yaitu gaya siaran dengan mengandalkan wawasan penyiar, memberikan informasi bagi pendengar selain memutar lagu. Style ini juga sering disebut sentuhan pribadi karena dalam siarannya sang penyiar banyak tebar pesona akan kemerduan suara dan wawasannya yang luas sehingga ia dapat berbagi informasi dengan pendengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan susunan siaran radio. Teknik siaran radio ada 2 teknik. Dengan teknik inilah umumnya seorang penyiar akan bekerja atau melaksanakan tugasnya. Teknik siaran radio yaitu yang pertama ada teknik ad libitum atau ad-libbing, yaitu teknik siaran radio dengan cara berbicara tanpa naskah, santai tanpa beban, dan tekanan sesuai dengan seleranya. Kemudian yang kedua ada teknik script reading atau membaca naskah. Adalah teknik siaran radio dengan menggunakan atau membaca naskah siaran skrip yang sudah disusun sendiri atau dengan bantuan penulis
naskah siaran. Jika teknik siaran radio ini dilakukan, maka membaca naskahnya harus terlihat seperti tidak sedang membaca naskah. Kemudian, teknik vokal penyiar radio. Vokal atau suara merupakan modal utama dari seorang penyiar. Unsur-unsur teknik vokal ini meliputi yang pertama ada pernapasan, kemudian yang kedua ada artikulasi, yang ketiga ada intonasi, yang keempat ada aksentuasi, yang kelima ada frasering, keenam tempo atau speed, kemudian yang ketujuh ada volume, yang kedelapan ada power, dan yang kesembilan ada infleksi. Kemudian susunan siaran radio. Siaran radio sebagaimana halnya public speaking terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Penyiar radio umumnya membuka atau memulai siaran dengan salam, menyapa pendengar dengan sapaan khas radio atau call station, mengenalkan diri, menyebutkan nama acara, kemudian durasi dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada penyampaian. Tergantung format dan materi siaran. Usai pembukaan, penyiar langsung membawakan acara. Jika acara berupa pemutaran lagu, maka penyiar memutar lagu pertama. Jika berupa siaran talk show atau berbincang-bincang, maka penyiar menyebutkan topik dan mengenalkan narasumber atau tamu yang hadir di studio. Kemudian yang ketiga ada penutup. Dalam menutup siaran radio, penyiar umumnya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan pendengar dan pamit sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irtia Jiwa. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah persiapan penyiaran radio. Persiapan adalah hal penting dalam siaran radio. Persiapan dimulai sebelum memasuki ruang siaran dan sebelum membuka siaran. Langkah-langkah yang pertama yaitu waktu luang. Lakukan waktu luang minimal 15 menit sebelum mengudara sudah ada di ruangan siaran untuk melakukan persiapan fisik, mental, dan materi siaran. Yang kedua, rileks. Pastikan diri Anda rileks dan nyaman. Duduk dengan nyaman, jika perlu, pergilah dulu ke toilet. Dan yang ketiga, duduk dengan tegak. Duduk dengan tegak, punggung yang tegak, dan jangan membungkuk, karena akan mempengaruhi kualitas suara diafragma. Dan yang keempat, kuasai materi siaran. Pastikan diri Anda sudah menguasai materi siaran. Naskah sudah ada di tangan, dipelajari isinya, dan dibaca dengan suara. Tak kalah pentingnya juga dengan standar kata dalam siaran seperti penyebutan nama, stasiun radio, sapaan pendengar, dan penyebutan frekuensi radio. Dan yang terakhir, cek alat siaran. Pastikan semua perlengkapan siaran berfungsi, memancar, line, lagu-lagu atau musik, handphone, spot iklan, dan sebagainya. Jika Anda siaran setelah penyiar radio bertugas, Anda biasanya menduga semuanya berjalan dengan oke, kecuali mereka mengatakan hal yang berbeda. Baik, itulah langkah-langkah persiapan membuat siaran radio. Saya Irtia Jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Go Radio FM. Inilah kilas peristiwa bersama saya Paramita Bumulo. Berita pertama datang langsung dari Gorontalo yang belum lama ini seorang aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Gorontalo bernama Hashim Rifai terindikasi telah melakukan politik secara praktis. ASN yang menjabat sebagai camat Maotilamo itu diduga mengampanyekan seseorang untuk maju calon bupati Kabupaten Gorontalo. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Romana Saruk, angkat bicara. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh oknum camat itu tidak mencerminkan sifat profesional dari ASN. Ini harus diproses. Secara aturan ASN memang tidak boleh berpolitik secara praktis. Apalagi camat berbicara di forum resmi, seperti itu tidak bisa, ungkap Roman.
Roman meminta agar Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Gorontalo bisa mengambil sikap tegas atas kejadian tersebut sebagai efek jera dan menjadi contoh untuk ASN yang lain agar ini tidak terulang lagi. Karena ini ranahnya sudah di Bawaslu, kalau bisa Bawaslu harus mengambil sikap terkait oknum ASN yang berpolitik praktis ini, pinta Roman. Kalau mau jadi politis ya jangan jadi ASN, ya harusnya mengundurkan diri dari camat saja, tegas Roman. Informasi selanjutnya datang dari Satuan Res Narkoba Polres Kota Mobagu yang mengamankan 4 orang yang diduga memiliki ribuan obat berbahaya jenis psikotropika. Pengungkapan kepemilikan obat-obatan jenis psikotropika ini disampaikan Kasat Reserse Narkoba Kompol Suyono Sutaji didampingi Kasih Humas Itu Idewa Duyana di Mapolres Kota Mobagu Sabtu 17 Desember 2022. Suyono mengungkapkan penangkapan dilakukan terhadap para pelaku pada Senin 11 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 WITA saat berada di salah satu hotel di Kota Mobagu yang ada di Solo. Mereka yang ditangkap di hotel adalah pria berinisial JFK yang berusia 35 tahun, warga Kokapoy, dan YFP yang berusia 29 tahun, warga Kotobangon. Sedangkan pria berinisial SA yang berusia 41 tahun dan FRSC yang berusia 19 tahun ditangkap di Desa Lolayan dan di Togo. Barang bukti yang diamankan antara lain berupa 13 butir Zipras yang dibeli dari tersangka FRS serta 1 buah ponsel. Selanjutnya 10 butir obat Merlopan diamankan dari tangan YFP. Obat tersebut dibeli dari SA serta 1 buah ponsel. Barang bukti selanjutnya diamankan dari SA yakni 368 butir Sanak Aprosolam, 199 butir Rikloma Mercy, 67 butir Clorilex, 208 butir Aprosolam, 206 butir Merlopan, serta uang hasil penjualan obat dari JFK dan YFP. Adapun barang bukti yang diamankan dari pelaku FRS alias Fik, uang sebesar Rp700.000. Hasil penjualan Zipras sebanyak 20 butir terhadap JFK dan YFP. Total barang bukti obat berbahaya atau psikotropika dari para pelaku yakni 1080 butir. Para pelaku melanggar pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta